Arsenal disarankan rekrut Harry Kane dari Bayern Munich. Antonio Conte jaminan Napoli terus bersaing untuk Scudetto hingga akhir. Tidak ada kerinduan Chelsea untuk Joao Felix. Walaupun waktu singkat, Alex Pastor optimis timnas bisa tembus kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata-kata Sandy Walsh usai resmi gabung Yokohama F. Marinos. All Out Attack, perjudian yang diambil AC Milan untuk bekuk Empoli dengan 10 pemain. AC Milan berhasil meraih kemenangan penting atas Empoli, 2-0, dalam pertandingan seru di Stadio Carlo Castellani, Minggu 9 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski diwarnai ketegangan dan kartu merah, Rossoneri berhasil membawa pulang 3 poin berharga yang mendorong mereka ke posisi ke-7 di klasemen Serie A. Pertandingan tanpa gol di babak pertama berubah dramatis setelah Fikayo Tomori menerima kartu kuning kedua di menit ke-54 yang dianggap kontroversial, membuat Milan bermain dengan 10 pemain. Untungnya, 10 menit kemudian, bek tengah Empoli, Luca Marianucci juga diusir wasit Luca Pairetto karena perilaku tidak sportif setelah melakukan tackle keras pada Santiago Jimenez. Milan akhirnya membuka keunggulan lewat gol Rafael Leao, menit 68, sebelum Jimenez, menit 76, mencetak gol debutnya di Serie A untuk memastikan kemenangan tim asuhan Sergio Conceição. Meski kehilangan satu pemain di awal babak kedua, Conceição memilih untuk tetap bermain menyerang alih-alih bertahan. Keputusan berani ini akhirnya membuahkan hasil. Kemenangan kali ini sangat dibutuhkan Milan untuk mendekati posisi 4 besar. Saat ini, Rossoneri berada di peringkat ke-7 dengan 44 poin. Hanya terpaut 5 poin dari Juventus di posisi keempat, dengan masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Gol Santiago Jimenez, yang menjalani debutnya di Serie A, menjadi momen penting dalam pertandingan ini. Selain itu, Christian Pulisic juga tampil gemilang dengan memberikan 2 assist yang menentukan. Milan tidak punya waktu lama untuk beristirahat. Mereka akan menghadapi Feyenoord di leg pertama babak playoff Liga Champions pada Rabu mendatang. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Conceição dan skuadnya, terutama setelah pertandingan fisik melawan Empoli. Arsenal Arsenal, gak punya striker bagus dan Alexander Isak kemahalan. Arsenal dikabarkan telah menerima informasi dari Newcastle bahwa harga jual Alexander Isak minimal ada di angka 125 juta pounds, tidak bisa kurang. The Gunners kini dihadapkan pada situasi sulit. Striker berusia 25 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya bersama The Magpies musim ini, mencetak 19 gol dan memberikan 5 assist dalam 27 penampilan di semua kompetisi. Isak yang bergabung dari Real Sociedad pada 2022, terikat kontrak hingga Juni 2028 di St. James Park. Selama di Newcastle, ia telah berkembang menjadi salah satu penyerang top, dengan total 54 gol dan 9 assist dalam 94 pertandingan. Meski begitu, Arsenal tetap memantau situasi Isak, berharap bisa mencapai kesepakatan pada bursa transfer musim panas mendatang. Masalahnya, harga yang diminta Newcastle bisa menjadi penghalang besar bagi The Gunners. Namun, untuk mendanai transfer ini, Arsenal mungkin harus melepas beberapa pemain penting untuk mengumpulkan dana. Keputusan sulit harus diambil oleh manajemen Arsenal, termasuk mempertimbangkan penjualan pemain seperti Emile Smith-Rowe, Edin Ketia, atau Reiss Nelson untuk membuka ruang bagi kedatangan Isak. Tidak ada kerinduan Chelsea untuk Joao Felix. Enzo Maresca, pelatih Chelsea, menegaskan bahwa timnya tidak merindukan Joao Felix setelah penyerang asal Portugal itu dipinjamkan ke AC Milan. Meski Chelsea sedang mengalami masalah cedera di lini serang, Maresca merasa bahwa kepergian Felix tidak berdampak signifikan pada performa tim, justru sebaliknya. Chelsea tersingkir dari Piala FA setelah kalah 1-2 dari Brighton. Satu-satunya gol The Blues berasal dari gol bunuh diri yang terkesan cukup mengenaskan. Kalah dari Brighton terbilang sangat buruk. Betapa tidak, Brighton baru saja kebobolan 7 gol ketika menghadapi Nottingham Forest seminggu sebelumnya. Ini jadi indikator bahwa Chelsea memang bermasalah. Meski Maresca tetap bersikukuh bahwa kepergian Felix bukanlah kerugian besar. Felix yang bergabung dengan Milan pada hari terakhir bursa transfer musim dingin. Dia hanya pergi dengan status pinjaman.
jadi akan kembali ke Chelsea musim panas nanti. Setelah kekalahan dari Brighton, Maresca menyatakan bahwa Chelsea tidak merindukan Felix. Ia juga mengungkapkan kesulitan yang dihadapi Chelsea setelah dua penyerangnya, Nicholas Jackson dan Marc Guiu, mengalami cedera tepat di hari terakhir bursa transfer. Namun, Maresca optimistis Jackson akan segera kembali. Kembalinya Jackson ke skuad Chelsea sangat dinantikan. Penyerang asal Senegal itu dikabarkan tidak mengalami cedera parah, dan Maresca bahkan sempat mempertimbangkan untuk memainkannya melawan Brighton. Meski akhirnya dianggap terlalu berisiko, kemungkinan Jackson kembali segera memberikan secerca harapan bagi Chelsea. Dengan performa yang tidak konsisten dan masalah cedera di lini serang, Chelsea harus segera menemukan solusi untuk meningkatkan daya gedor mereka. Meski Maresca tidak merasa kehilangan Felix, fakta bahwa Chelsea hanya mencetak 1 gol bunuh diri melawan Brighton menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan penyerang yang lebih produktif. Rekrutmen striker baru pada musim panas nanti akan menjadi prioritas utama Chelsea jika mereka ingin kembali bersaing di level tertinggi. Antonio Conte jaminan Napoli terus bersaing untuk Scudetto hingga akhir. Mantan bintang Napoli, Massimo Mauro, yakin Antonio Conte akan memberi jaminan Il Partenopei mampu bersaing bersama Inter Milan hingga akhir kompetisi. Massimo Mauro merupakan salah satu legenda Napoli, di mana dia pernah mengangkat Scudetto di tahun 1990, bermain bersama Diego Maradona. Dengan catatan tersebut, dia punya skema yang diinginkan untuk pertarungan Scudetto musim ini. Dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Mauro berharap mantan timnya tersebut bisa memiliki poin yang sama dengan Inter Milan, sehingga akan menghasilkan pertandingan playoff untuk menentukan peraih Scudetto. Mauro yakin Napoli punya kemampuan untuk menjaga perburuan gelar tetap hidup hingga akhir, bahkan setelah kehilangan Vicha Kvaratskhelia. Dia yakin Partenopei punya jaminan sendiri dalam diri Antonio Conte. Arsenal tak akan juara musim ini, tapi Mikel Arteta tak boleh dipecat. Paul Merson menilai bahwa Arsenal akan gagal meraih trofi musim ini, meskipun sudah mendekati gelar dalam 2 musim terakhir. Namun, ia tetap mendukung Mikel Arteta untuk bertahan sebagai manajer dan tidak dipecat. Sejak memenangkan Piala FA 2020, Arsenal belum lagi mengangkat trofi besar. Banyak yang berharap tim asuhan Mikel Arteta bisa mengakhiri puasa gelar musim ini, tetapi performa mereka dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan keraguan besar. Dalam waktu sebulan, The Gunners tersingkir dari Piala FA oleh Manchester United dan kalah agregat 4-0 dari Newcastle di semifinal Carabao Cup. Di Premier League, mereka tertinggal 6 poin dari Liverpool yang masih memiliki 1 pertandingan di tangan. Di Liga Champions, Arsenal memang lolos ke babak 16 besar, tetapi Paul Merson menilai performa mereka masih belum cukup untuk bersaing dengan tim-tim top Eropa. Merson percaya peluang meriam London menjuarai Premier League bisa hilang dalam sekejap, terutama jika Liverpool menang dalam laga derby melawan Everton pekan depan. Di Liga Champions, Arsenal memang tampil mengesankan di fase grup dengan 6 kemenangan dari 8 pertandingan. Namun, kekalahan telak dari Newcastle di Carabao Cup membuat Merson ragu apakah mereka bisa menghadapi lawan yang lebih kuat di fase gugur. Meskipun peluang juara semakin kecil, Merson tetap mendukung Arteta. Ia menilai Arsenal harus bersabar dan tidak gegabah mengganti manajer jika mereka kembali finish sebagai runner-up. Kini, Arsenal harus tampil sempurna hingga akhir musim jika ingin menjaga peluang meraih trofi. Pertandingan berikutnya melawan Leicester City di Premier League akan menjadi ujian penting. Di Liga Champions, Arsenal akan menghadapi pemenang antara Feyenoord versus AC Milan atau Juventus versus PSV Eindhoven di babak 16 besar. Arsenal disarankan rekrut Harry Kane dari Bayern Munich. Mantan pemain Arsenal, Paul Merson, menyarankan The Gunners untuk segera mengakhiri pencarian striker baru dengan mengaktifkan klausul rilis Harry Kane di Bayern Munich. Harry Kane terus menunjukkan ketajamannya sejak bergabung dengan Bayern Munich. Dalam kemenangan 3-0 atas Wolfsburg pada Sabtu 8 Februari, ia mencetak 2 gol dari titik penalti, menambah total golnya menjadi 28 dalam 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meskipun tampil luar biasa, Kane gagal meraih trofi di musim pertamanya setelah Bayer Leverkusen tampil dominan di Bundesliga. Namun, musim ini Bayern unggul 8 poin di puncak klasemen, dan Kane berpeluang besar meraih gelar liga pertamanya. Rumor kembalinya Kane ke Premier League kembali mencuat setelah laporan mengungkapkan bahwa kontraknya di Allianz Arena memiliki klausul pelepasan sebesar 54 juta pound sterling yang dapat diaktifkan Januari 2026.
Arsenal dikabarkan akan memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer mendatang. Salah satu target utama mereka adalah striker Newcastle United, Alexander Isak. Namun, Newcastle berada dalam posisi negosiasi yang kuat, sehingga harga Isak bisa sangat mahal. Karena itu, Paul Merson menyarankan The Gunners untuk mengalihkan fokus ke Harry Kane, meskipun ia memiliki sejarah panjang dengan Tottenham. Mantan pelatih Tottenham, Tim Sherwood, menambahkan bahwa Kane akan memilih klub yang memiliki peluang juara jika kembali ke Inggris. Walaupun waktu singkat, Alex Pastor optimis timnas bisa tembus kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastor merasa percaya diri menghadapi tantangan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebagai sosok berpengalaman di dunia kepelatihan selama 20 tahun, Pastor kini mendapat tantangan baru bekerja di tingkat tim nasional. Meski ini menjadi pengalaman pertamanya melatih tim nasional, ia telah mempersiapkan diri dengan matang. Dalam wawancara dengan Love Televisi, Pastor menjelaskan kompleksitas melatih tim nasional. Menurutnya, seorang pelatih hanya memiliki waktu terbatas, sekitar 9 hingga 10 hari, untuk mempersiapkan tim sebelum pertandingan. Pastor menegaskan bahwa waktu yang singkat tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan melatih di level klub. Ia harus memastikan segala persiapan berjalan tanpa hambatan. Sebagai bagian dari persiapannya, Pastor telah berbicara dengan banyak pelatih kondang yang memiliki pengalaman melatih tim nasional. Melalui podcast yang ia kelola, ia mendapatkan berbagai ide dan wawasan baru. Ia juga menyadari bahwa tantangan utama adalah bagaimana memanfaatkan waktu singkat dengan efektif. Jika di klub ia bisa memengaruhi pemain setiap hari, di tim nasional ia harus memastikan semuanya tersampaikan dalam waktu terbatas. Dengan visi dan persiapan yang matang, Pastor optimistis bisa berkontribusi membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ia menyebut pencapaian itu akan menjadi hal luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Kami bekerja keras agar tidak ada waktu yang terbuang. Semua harus jelas sejak awal, karena ini tentang mimpi besar yang ingin kami wujudkan bersama. Pungkasnya. Kata-kata Sandy Walsh usai resmi gabung Yokohama F. Marinos. Sandy Walsh usai resmi gabung Yokohama F. Marinos mencuri perhatian. Ia sudah tidak sabar untuk memulai kiprah baru di Jepang. Walsh resmi hengkang dari Cafe Mechelen dan bergabung ke Yokohama Marinos. Diketahui, pemain timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga Juni 2027. Pemain berdarah Belanda itu mengaku sangat senang karena akan memulai petualangan barunya di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos. Meski ini akan menjadi pengalaman barunya beraksi di kompetisi Asia, ia optimistis bisa meraih kesuksesan. Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Saya merasa memiliki tugas untuk berkontribusi dalam mencapai target tinggi yang dimiliki klub J-League ini, kata Walsh, dilansir dari situs resmi Yokohama Marinos, Minggu, 9 Februari 2025. Saya sudah bertemu dengan rekan-rekan setim, dan saya melihat mereka adalah pemain-pemain luar biasa. Saya juga memiliki firasat baik bahwa kami akan menjalani musim yang hebat di bawah pelatih baru, sambung pria berusia 29 tahun itu. Walsh berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa membawa Yokohama Marinos meraih hasil manis di Liga 1 Jepang 2025, J-League 1 2025. Ia sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya. Saya akan memberikan yang terbaik, bekerja keras setiap hari, dan berjuang di setiap pertandingan. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya agar semua orang bangga, tutur Walsh. Saya tidak sabar untuk segera bertemu kalian di lapangan. Mari kita jalani musim terbaik bersama-sama, pungkasnya. Keputusan Walsh pindah lantaran jarang dimainkan saat membela Cafe Mechelen musim ini. Ia baru main 7 kali di seluruh ajang musim ini. Sang pemain telah memperkuat Mechelen sejak 2020 dengan torehan 9 gol dan 15 assist dari 133 penampilan.